Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang zakat harta. Setelah kalian mempelajari zakat fitrah, masih terdapat zakat yang lain. Zakat yang dimaksud adalah zakat harta atau dalam Islam biasa disebut dengan zakat mal. Jika di atas disebut zakat fitrah sebagai penyempurna puasa Ramadan kita, maka zakat mal sebagai penyuci harta benda yang kita miliki. Dalam syarat, Allah menyatakan bahwa sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Lantas, apa dan bagaimana ketentuan zakat mal? Mari kita pelajari sama-sama. Yang kita bahas pada hari ini mengenai zakat mal atau zakat harta. Yang pertama pengertian zakat harta, yang kedua hukum zakat harta, yang ketiga syarat wajib zakat harta, dan yang keempat macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama, pengertian zakat harta. Zakat harta atau biasa disebut zakat mal ialah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas perak, harta perdagangan, dan kekayaan lainnya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum zakat harta. Hukum mengeluarkan zakat harta adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Syarat wajib zakat harta. Apakah syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat harta harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, harta miliknya sendiri. Yang keenam, sudah mencapai 1 nisab sesuai dengan harta yang dizakatinya. Dan yang ketujuh, telah mencukupi haul atau 1 tahun, kecuali untuk hasil pertanian dan barang temuan. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati menurut sebagian ulama ada 5 macam, yaitu emas, perak, dan mata uang, perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, peternakan, hasil temuan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, zakat emas, perak, dan mata uang bisa disebut dengan zakat nukut. Emas dan perak dizakati apabila nisabnya sampai batas yang ditentukan. Nah, berapa sih nisabnya? Mari kita perhatikan. Yang pertama, nisab emas 93,6 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Yang kedua, apabila nisab perak 672 gram, zakatnya 2,5%, 1/40. Yang ketiga, nisab uang sama dengan nisab emas. Menurut Imam Salasah, nisab emas adalah 77,59 gram dan perak 543 gram. Jadi, emas, perak, dan mata uang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencukupi 1 tahun. Yang kedua, zakat perdagangan atau perniagaan bisa disebut dengan zakat tizarah. Zakat harta perdagangan atau perniagaan wajib dikeluarkan jika nilai barang-barang perdagangan dalam 1 tahun ternyata seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian berarti nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Yang ketiga, zakat hasil pertanian.
Zakat hasil pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atas jumlah kekayaan seseorang muslim dalam satu musim panen. Jika sudah mencapai nisabnya, adapun ketentuannya, kalau hasil pertanian itu sudah mencapai 5 wasak. Yang ketiga, zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atas jumlah kekayaan seseorang muslim dalam satu musim panen, jika sudah mencapai nisabnya. Adapun ketentuannya, kalau hasil pertanian itu sudah mencapai 5 wasak atau 653 kg pada setiap panennya, maka zakat yang dikeluarkan adalah yang pertama 5% untuk tumbuhan yang diairi memakai ongkos, yang kedua 10% untuk pertumbuhan yang diairi air hujan. Jadi kita harus tahu dulu, nah tanaman yang kita panen tuh apakah diairinya memakai ongkos atau diairinya dengan air hujan atau tanpa ongkos. Kalau misalnya pakai ongkos, maka zakatnya 5%. Kalau misalnya tidak pakai ongkos atau alami pakai air hujan, itu zakatnya 10%. Yang keempat, zakat peternakan. Ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi atau kerbau, kambing. Secara rincian, ketentuannya adalah sebagai berikut. A. Nisab dan zakat unta. Seorang yang mempunyai unta wajib mengeluarkan zakat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun lebih. Yang kedua, 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing umur 1 tahun lebih. Yang ketiga, 15-19 ekor unta atau lebih zakatnya 3 ekor kambing. Yang keempat, 20-24 ekor unta atau lebih, zakatnya 4 ekor kambing. Yang kelima, 25-35 ekor unta atau lebih, zakatnya 1 ekor unta yang umurnya 1-2 tahun. Kemudian, nisab dan zakat sapi atau kerbau. Nisab zakat sapi atau kerbau ialah mulai 30 ekor ke atas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun. Yang kedua, 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 sapi atau kerbau betina dengan umur 2-3 tahun. Dan yang ketiga, tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau dengan umur 2-3 tahun. Kemudian, nisab dan zakat kambing. Nisab kambing mulai dari 40 ekor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 40-120 ekor kambing zakatnya 1 kambing dengan umur 2-3 tahun. Yang kedua, 121-200 ekor kambing zakatnya 2 kambing atau 2-3 tahun. Yang ketiga, 201-300 ekor kambing zakatnya 3 kambing dengan umur 2-3 tahun. Yang keempat, 301-400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing dengan umur 2-3 tahun. Dan yang kelima, tiap-tiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Dan yang kelima, harta temuan atau zakat rikaz. Barang temuan berupa emas dan perak jika mencapai 1 nisab, harus dikeluarkan zakatnya dan tidak harus menunggu 1 haul. Zakat yang dikeluarkan adalah 20% dari harta yang ditemukan. Bisa kalian perhatikan tabel yang ada di bawah ini. Biji-bijian,
nisabnya 5 wasak atau sama dengan 930 liter. Kadar zakatnya 10% sama dengan bila diairi dengan air sungai dan air hujan. 5% apabila diairi dengan air irigasi yang memerlukan biaya tambahan. Apabila buah-buahan, nisabnya 5 wasak sama dengan 930 liter dengan kadar zakat 5%. Emas dengan nisab 20 miskal sama dengan 93,6 gram dengan kadar zakat 2,5%. Kemudian perak 200 dirham, nisabnya 200 dirham sama dengan 624 gram dengan kadar zakat 2,5%. Kemudian uang kertas sama dengan nisab emas yaitu seharga 93,6 gram emas, kadar zakat 2,5%. Harta perniagaan sama dengan nisab emas yaitu seharga 93,6 gram emas atau 2,5%. Kemudian sapi atau kerbau nisabnya apabila 30 sampai dengan 39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur setahun lebih. Apabila 40 sampai dengan 59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih. Apabila 60 sampai dengan 69 ekor, kadar zakatnya 2 ekor umur setahun lebih. Apabila 70 ekor, kadar zakatnya 2 ekor, 1 ekor umur 2 tahun lebih, dan 1 ekor 1 tahun lebih. Kemudian, tiap bertambah 30 ekor dan tiap 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor setahun lebih, kemudian 1 ekor umur 2 tahun lebih. Apabila harta luqotah atau nisabnya tidak ada nisab, kadar zakatnya 20%. Para ulama fikih berijtihad yang menghasilkan kesepakatan ahli fikih modern bahwa selain harta benda yang dijelaskan di atas, ada beberapa yang tergolong harta atau mal yang harus dizakati, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, uang simpanan. Yang kedua, saham dan obligasi. Yang ketiga, simpanan pensiun. Dan yang keempat, pendapatan dan profesi. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.